Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya rekan-rekan semua. Seperti biasa bertemu lagi dengan saya Roni Anwar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya materi kepada rekan-rekan. Nah, ini masih rangkaian sambungan dari materi minggu kemarin, masih seputar raksa jiwa. Adapun materi pada kesempatan kali ini, nah ini sebuah materi yang terkait sebetulnya dengan kehidupan kita ya, bagaimana cara kita bisa membentuk kebiasaan kita, rekan-rekan. Nah, ini merupakan materi dari guru besar kita semua ya, Buya Agus Muslim, dan di sini saya bertugas untuk menyampaikannya kepada rekan-rekan. Nah, supaya nanti rekan-rekan memahami sebetulnya bagaimana kebiasaan itu terbentuk. Ya, seperti yang sering guru besar kita katakan kepada kita rekan-rekan, sebetulnya kita pada hari ini merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin begitu. Nah, sekarang ya guru besar kita semua ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bagaimana caranya supaya kita bisa membentuk kebiasaan baru ya yang akan mendukung ya harapan-harapan kita, impian-impian kita untuk mencapai apa yang kita harapkan tentunya. Nah, rekan-rekan supaya tidak berlama-lama ya, tentunya seperti biasa saya akan berbagi slide kepada rekan-rekan dan mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa mencernanya, bisa memahaminya dan yang paling utama tentunya kita semua ya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, bagi rekan-rekan semua nanti yang ingin mencatat ya atau juga mungkin yang ingin merangkumnya menjadi suatu kesimpulan, silakan untuk rekan-rekan catat kembali atau bagi rekan-rekan yang memang tidak berkesempatan untuk mencatat, nanti rekan-rekan bisa memutar-mutar kembali ya YouTube atau tayangan-tayangan yang lainnya dari materi-materi minggu kemarin supaya rekan-rekan bisa memahami. Ya, nah apabila memang dirasa kurang juga, masih kurang juga memahami, rekan-rekan bisa langsung bertanya nanti kepada koordinatnya masing-masing untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Ya, oke rekan-rekan. Di sini saya akan coba berbagi slide terlebih dahulu. Oke, seperti yang tadi saya katakan kepada rekan-rekan bahwa judul pada kesempatan kali ini yaitu rumusan membentuk kebiasaan. Nah, teman-teman ya, kita sering mendengar istilah kebiasaan. Kita sering mendengar juga istilah pembiasaan dan lain sebagainya. Nah, ya, kebiasaan ini merupakan salah satu sebetulnya yang melekat di dalam diri kita ya. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa guru besar kita semua sering mengatakan kepada kita bahwa kita pada hari ini merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Dan kita pada masa depan, rekan-rekan, ya itu merupakan hasil dari kebiasaan yang tanpa kita sadari kita bentuk mulai dari hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan materi yang kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini, tentunya kita berharap ya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih positif, kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih memberdayakan diri kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Oke, next. Nah, rekan-rekan, ya. Nah, ini merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan yang pertama adalah pemahaman, kemudian yang keduanya rumusan dari kebiasaan, kemudian juga kesimpulan dan juga penutup, ya. Nanti di dalam penutup ada quote dari guru besar kita semua yang akan memberikan charge energi ya bagi perjalanan kehidupan kita, bagi perjalanan profesi kita, jadi hari-hari kita, teman-teman. Oke, pemahaman terlebih dahulu. Nah, sekarang kita berbicara kebiasaan. Ya, jadi definisi dari kebiasaan. Nah, kebiasaan ini dapat diartikan respon seseorang dalam menghadapi suatu hal tanpa melalui proses berpikir. Kebiasaan juga dapat dikatakan sebagai respon karena kebiasaan tidak melalui proses berpikir. Manusia secara otomatis melakukannya. Jadi begini rekan-rekan ya, jadi kebiasaan ini merupakan suatu tindakan yang sudah kita lakukan secara otomatis tanpa melalui proses berpikir terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu, itu masih berpikir, berarti itu belum menjadi sebuah kebiasaan. Ya, contoh misalnya kebiasaan bangun pagi, kemudian juga kebiasaan kita dalam melakukan praktek kepada PCL, ya, yang tanpa perlu kita pikirkan dulu rekan-rekan, kita datang saja, kita silaturahmi saja. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan positif tentunya yang harus kita jaga. Cuman teman-teman semua, sebelum itu menjadi sebuah kebiasaan, itu ada rangkaian proses dulu yang harus kita lalui. Proses berpikir, kemudian juga proses membiasakan diri,
kemudian juga proses memaksakan diri, ya, sehingga pada akhirnya akan mengalir begitu saja menjadi sebuah kebiasaan yang melekat, ya, ke dalam diri kita. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana kebiasaan itu terbentuk, teman-teman. Oke, ya. Nah, bagaimana kebiasaan terbentuk? Nah, ini dari sudut pandang raksa jiwa, teman-teman. Jadi kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan kebiasaan ini berasal dari salah satu bagian dari otak kita yang dinamakan ganglia basal. Jadi keberadaan bagian ini berfungsi untuk mengelola pesan, ya, untuk disampaikan atau dikirimkan ke beberapa bagian otak kita. Nah, ganglia basal ya merupakan struktur yang mengelilingi sebagian talamus di otak. Nah, ganglia basal terletak di dasar otak depan dan atas otak tengah. Jadi fungsi daripada ganglia basal ini rekan-rekan, ya, ini sebagai pengelola pesan, ya, yang disampaikan kembali ke beberapa bagian otak. Jadi setiap informasi yang kita dapatkan, setiap aktivitas yang kita lakukan, nah ini direspon oleh ganglia basal untuk disampaikan ke beberapa bagian otak kita. Sehingga ganglia basal ini teman-teman, ya, merupakan salah satu bagian dari otak yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan terbentuk, ya, kebiasaan dicerna itu ada di ganglia basal. Nah, bagaimana kebiasaan terbentuk? Nah, ini dari sudut pandang raksa jiwa. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, rekan-rekan, bahwa di dalam pikiran kita ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu pikiran sadar, kemudian yang kedua yaitu pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini mempengaruhi manusia hanya sekitar 12%, dan pikiran bawah sadar mempengaruhi manusia hampir dengan 88%. Nah, di sini ada keterangan, rekan-rekan bisa melihat setiap tindakan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus akan membentuk kebiasaan yang tertanam di bawah sadar. Jadi kebiasaan tidak muncul begitu saja, rekan-rekan, ya. Jadi kebiasaan tidak langsung terbentuk begitu saja. Itu merupakan hasil dari rangkaian tindakan-tindakan sadar yang kita lakukan. Ya, jadi tindakan-tindakan yang kita sadari, kita melakukan apa, kita mengambil keputusan seperti apa, dan itu terus diulang-ulang setiap hari, rekan-rekan. Bahkan mungkin ada yang mengulang-ulangnya itu setiap jam dalam harinya itu apa sesuai. Nah, ini bisa membentuk sebuah kebiasaan dengan sangat cepat. Nah, tentunya rekan-rekan, harapan kita ya, setiap aktivitas yang awalnya disadari secara positif oleh kita dan dilakukan secara konsisten itu bisa menjadi diri kita, ya. Kenapa bisa menjadi diri kita? Ya, karena kalau sudah tertanam di bawah sadar, nah itu bisa menjadi karakter kita, teman-teman. Nah, teman-teman bisa kembali lihat di layar ya di sini. Jadi di dalam pikiran bawah sadar itu selain ada kebiasaan gitu ya, ada juga emosi, keyakinan, nilai-nilai hidup, kepribadian, persepsi, intuisi, memori jangka panjang, dan kreativitas. Artinya peran bawah sadar dalam menampung setiap perilaku, setiap informasi yang kita serap dalam keseharian kita itu begitu besar, rekan-rekan. Nah, termasuk dengan kebiasaan kita. Oke, jadi sekali lagi teman-teman ya, kebiasaan terbentuk dari aktivitas-aktivitas sadar yang kita lakukan dan kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Gitu, rekan-rekan. Nah, ya, kebiasaan ini terbentuk melalui proses yang dikenal sebagai pembiasaan. Ya, jadi kebiasaan ya itu melalui tahapan proses yang disebut sebagai pembiasaan terlebih dahulu. Kita membiasakan diri dulu. Nah, pembiasaan terjadi ketika suatu perilaku diulang berulang kali, sehingga otak beradaptasi dengan rutinitas dan membuat respon otomatis. Ya, jadi segala sesuatu yang sudah kita kerjakan secara otomatis tanpa proses berpikir, ya, tanpa ada proses penolakan, tanpa ada proses otak kita, rekan-rekan, nah itu disebut sebagai kebiasaan. Ya, ketika suatu perilaku sering diulang, nah otak mulai melihat isyarat sebagai peluang untuk mendapatkan manfaat. Nah, pemicu akan meminta kita melakukan tindakan yang sama demi mencari manfaat tersebut. Nah, rekan-rekan, setiap perilaku yang kita lakukan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, atau manfaat. Ada juga setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan untuk menghindari bahaya, untuk menghindari masalah. Dan itu sering kita lakukan dalam keseharian kita, rekan-rekan. Nah, yang sering kita ambil dari perilaku tersebut itulah menjadi sebuah kebiasaan. Makanya hati-hatilah dengan aktivitas negatif yang kita lakukan.
Mungkin di awal bukan suatu kebiasaan, tapi karena sering diulang, nah itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau yang positif bagus tentunya rekan-rekan ya, kita ulangi terus, dan secara lambat laun itu bisa menjadi otomatis tanpa perlu kita sadari lagi. Jadi pembentukan kebiasaan ini dapat memakan waktu antara 21 hari hingga 254 hari, rekan-rekan. Jadi jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan agar perilaku otomatis dilakukan adalah sekitar 100 hari. Nah, ini menarik, rekan-rekan. Ya, guru besar kita semua sering menggaungkan momentum kepada kita semua 100 hari. Ya. Nah, di sini ada maksud supaya rekan-rekan nanti terbiasa dengan apa yang guru-guru kita canangkan begitu ya, apa yang guru kita sampaikan kepada kita ya, sehingga rekan-rekan nanti terbiasa dengan hal-hal positif dalam kehidupan rekan-rekan, karena disadari atau tidak ya, kita semua ini memiliki kebiasaan-kebiasaan negatif yang harus memang kita ganti dengan kebiasaan yang positif. Contoh kebiasaan negatif kita malu rekan-rekan berhadapan dengan orang banyak misalkan, atau kebiasaan kita ini malas misalnya, mager terus di rumah, atau juga kita ini terlalu egois dalam menanggapi segala sesuatu. Itu kebiasaan-kebiasaan negatif yang tanpa kita sadari karena sudah menjadi otomatis dalam kehidupan kita. Maka kebiasaan-kebiasaan negatif itu perlu diganti. Nah, disinilah peran daripada kita, ya, peran daripada guru-guru kita juga untuk memberikan sebuah aktivitas yang bisa menggantikan kebiasaan negatif. Nah, aktivitas itu rekan-rekan ya, 100 hari, nah ini rata-rata supaya terbentuklah kebiasaan baru. Ya, jadi rekan-rekan bisa lihat di situ, awalnya ya, ketika kita akan membentuk sebuah kebiasaan baru, awalnya memang dipaksa rekan-rekan. Dipaksa terlebih dahulu. Karena segala sesuatu yang sifatnya baru, nah biasanya otak ini pasti berpikir dulu rekan-rekan. Karena yang pertama, otak melihatnya ini sesuatu yang baru, kemudian yang keduanya sesuatu yang mungkin menyulitkan, karena pada dasarnya otak tidak suka hal-hal yang menyulitkan. Pada dasarnya pikiran kita ini menyukai hal-hal yang instan dan mudah. Nah, ketika guru-guru kita menantang kita dengan hal-hal yang menurut kita sulit, nah biasanya kita ngerem, biasanya kita takut. Nah, disinilah rekan-rekan perlu adanya paksaan secara positif. Makanya ada momentum, ya, kemudian juga ada ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Itu maksudnya apa? Supaya kita dipaksa, ya, bergerak dari level awal menuju level yang lebih baik, rekan-rekan. Nah, setelah dipaksa, rekan-rekan, lambat laun kita menjadi bisa. Nah, ketika sudah bisa, nah terbentuklah sebuah kebiasaan, ya, karena terbiasa, rekan-rekan. Di awalnya contoh misalnya kita dipaksa untuk melakukan penjualan atau 3-3-100 selama 100 hari gitu kan. Kesannya mungkin karena kita belum terbiasa jadi kita kesannya dipaksa. Tapi lambat laun ya karena dipaksakan baik itu oleh guru-guru kita, oleh diri kita sendiri rekan-rekan, sehingga kita bisa bisa melakukannya secara biasa, terbiasa. Nah, lambat laun rekan-rekan itu bisa menjadi karakter kita. Oke, next. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Dipaksa bisa terbiasa selama 100 hari. Jadi membentuk kebiasaan ini sangat terkait dengan fisiologis tubuh manusia, di mana jam biologis tubuh diatur secara periodik, ya, berulang setiap 24 jam. Nah, ini jelas ya, jam biologis semua orang di muka bumi ini sama waktunya, rekan-rekan, 24 jam, yang diatur secara teratur, ya, secara periodik. Jadi jika kita ingin mempercepat terbentuknya kebiasaan, maka lakukan tindakan yang sama dalam waktu yang sama setiap hari. Nah, ini menarik. Kenapa Buya? Guru besar kita semua mencetuskan program 3-3-3-3-3-100, teman-teman. Ya. Jadi ini tindakan yang sama dalam waktu yang sama selama 3 jam. Kan Buya selalu mengatakan kepada kita, kita tidak perlu menyita waktu kita sampai beberapa jam, hanya 3 jam setiap hari ya untuk menawarkan produk kita, untuk bertemu dengan 3 orang baru ya selama 100 hari. Nah, ini rekan-rekan menarik. Karena dengan skema seperti ini, nah ini bisa mempercepat terbentuknya kebiasaan baru. Nah, ini kan kebiasaan yang positif. Bisa dibayangkan ketika rekan-rekan bertemu dengan 3 orang, ya setiap hari ini bisa menambah jaringan rekan-rekan, bisa menambah link rekan-rekan, ya baik itu link PJL, link klien, maupun nanti link konsumen. Kemudian 3 produk. Nah, tanpa disadari oleh rekan-rekan, ya dengan kita menawarkan 3 produk misalnya kepada orang lain, rekan-rekan ya,
Nah, ini akan menguatkan branding teman-teman juga. Ini kan ada produk tuh ada dua ya, produk barang maupun produk jasa. Dan ini dilakukan selama 100 hari. Jadi bayangkan ya, bagaimana ya yang awalnya kita menganggap itu biasa-biasa saja atau menganggapnya itu sulit karena dilakukan selama 100 hari, ini bisa menjadi kebiasaan rekan-rekan semua. Dan yang awalnya rekan-rekan itu terbiasa dengan malas ya. Nah, kesananya karena ada program dan aktivitas ini akan membentuk pribadi rekan-rekan sebagai pribadi yang juara. Nah, ya. Jadi seperti ini rekan-rekan mekanismenya ya. Guru besar kita menetapkan, misalkan ya, guru besar kita sekarang menetapkan program 3-3-3-100 ya. Jadi 3 jam, 3 produk, dan 3 orang selama 100 hari. Nah, ini terus kita lakukan secara konsisten, tanpa jeda. Artinya sekarang hari Senin melakukan, hari Selasa melakukan, dan seterusnya rekan-rekan. Ya. Jadi maksudnya selama 100 hari ini supaya nanti, sekali lagi, otak kita meresponnya secara otomatis. Jadi tidak ada lagi proses berpikir. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, rekan-rekan di awal itu berasa berat. Lama tahun mulai biasa melakukannya, kemudian setelah 100 hari, rekan-rekan setelah melewati fase 100 hari, otak kita tidak perlu lagi kita suruh, gitu ya. Otak kita tidak perlu lagi mencernanya, sehingga menjadi sebuah otomatis, sebuah aktivitas yang otomatis. Jadi ketika kita tidak keluar rumah, itu nagih nanti rekan-rekan. Nagih, kita harus keluar rumah. Kita harus bertemu orang, kita harus menawarkan produk. Nah, tanpa disadari, kualitas kita sebagai manusia itu akan meningkat. Baik itu kualitas diri, ya, identitas, jati diri, maupun nanti kualitas finansial, kualitas sosial, kualitas edukasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi lihat rekan-rekan, ketika momentum ini digaungkan, lihat ya, sisi positifnya ini luar biasa dalam membentuk identitas dan jati diri rekan-rekan. Oke, ya. Ketika rekan-rekan melakukannya selama 100 hari, bisa dibayangkan identitas rekan-rekan sebagai seorang terapis profesional mulai dikenal. Kemudian jati diri rekan-rekan sebagai seorang yang memanusiakan kembali manusia, ini juga semakin menempel kuat di dalam jiwa rekan-rekan. Next. Nah, sekarang bagaimana nih untuk membentuk kebiasaan? Rumusannya bagaimana? Nah, di sini ada rumusan dari guru besar kita semua yang mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa mencernanya, dan yang paling penting rekan-rekan bisa mengaplikasikan. Yang pertama, nah di sini rekan-rekan ya, rumusan membentuk kebiasaan baru. Jadi, four law of behavior change. Jadi ada 4 hukum ya untuk membentuk perilaku atau kebiasaan baru. Nah, ini rumusannya dinamakan sebagai rumusan PGRJ sesuai dengan nama perkumpulan kita, rekan-rekan, supaya mudah diingat dan dicerna tentunya oleh rekan-rekan. Yang pertama ya, untuk membentuk kebiasaan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perjelas. P-nya perjelas. Kemudian yang kedua, G-nya yaitu gairah. Kemudian yang ketiga, R-nya itu adalah resample. Kemudian J-nya yang keempat adalah jaminan. Jadi dengan melakukan semua ini rekan-rekan, maka kita sedang mempercepat terbentuknya sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ini tidak berat nanti ketika kita menjalankannya karena kita punya rumusannya. Oke. Nah, perjelas ya. Yang pertama perjelas. Jadi dengan membuatnya terlihat oleh kita. Misalkan kita ingin membentuk kebiasaan untuk menawarkan produk ke calon konsumen. Nah, cara pertama teman-teman ya, supaya nanti cepat direspon oleh otak kita. Jadi produk yang akan kita tawarkan ya esok hari misalnya kepada calon konsumen atau calon PJL kita, itu harus nampak rekan-rekan. Kalau bisa simpan produk kita ini di kamar tidur kita, ketika kita bangun tidur nih kelihatan produk, contohnya uploader, kelihatan tuh ya, sehingga otak kita nanti akan meresponnya. Atau ketika rekan-rekan misalnya akan berangkat kemana esok harinya bawa produk. Nah, disinilah kuncinya rekan-rekan, kenapa kita sebagai penjual yang baik ya kita harus memiliki produknya. Kalau bisa selain terlihat rekan-rekan, perjelas juga dengan rasa gitu. Artinya apa? Karena penjual yang baik adalah user yang baik, adalah pengguna yang baik. Kita tahu rasanya, kita tahu bagaimana hasilnya. Jadi segalanya jelas gitu ya. Jelas kelihatannya, jelas rasanya, kemudian juga jelas hasilnya bagi tubuh kita. Sehingga nanti otak akan meresponnya dengan lebih baik begitu rekan-rekan. Ya.
Nah, supaya kita menjadi penjual yang baik berarti perjelas dulu produknya, harus nampak, harus terasa, kemudian juga harus kita jiwai ya. Oke, selanjutnya setelah memperjelas tadi produk yang akan kita tawarkan atau yang akan kita jual, misalkan ini dalam salah satu contohnya, kemudian yang keduanya timbulkan gairah. Jadi timbulkan gairah atau motivasi dalam proses penawaran produk tersebut. Semakin menarik sesuatu, maka akan semakin besar untuk kita mengadopsinya menjadi kebiasaan. Jadi cara kedua, nah meminta motivasi. Ya, misalkan sebelum melakukan penawaran gunakan dulu feromon ya. Ini kan salah satu cara ya supaya kita bisa meningkatkan energi positif kita, meningkatkan motivasi kita, meningkatkan gairah kita. Atau dengan meminta motivasi dulu dari guru kita sehingga gairah kita akan meningkat. Nah, ini disebut sebagai proses dopamin loop. Jadi dopamin ya, salah satu hormon yang ada di dalam tubuh kita yang bisa merespon kebahagiaan dan kesenangan. Ya, jadi setelah nampak jelas ya produk apa yang akan kita tawarkan esok hari, misalkan seperti itu rekan-rekan ya. Nah, supaya memperkuat keinginan kita untuk bergerak. Nah, kita bisa seperti tadi rekan-rekan semprotkan dulu feromon, anchor namanya, atau kita meminta dulu motivasi dari guru kita. Ya, jadi nampak jelas, kemudian timbulkan gairah supaya gerak kita ini tidak tidak takut, tidak malas dan lain sebagainya, rekan-rekan. Oke. Nah, setelah setelah produknya nampak jelas, dirasakan juga oleh kita, manfaatnya juga ada, kemudian kita mendapatkan cas motivasi dari guru kita, ya, mendapatkan keyakinan diri yang semakin besar, ya sebelum kita berangkat, misalkan bertemu dengan calon konsumen kita. Nah, yang ketiganya, rekan-rekan, ini yang dinamakan dengan resample, R ya. Sebagai manusia, kita cenderung responsif untuk melakukan sesuatu yang mudah agar mudah kita dapat memecah masalah menjadi sampel-sampel kecil sehingga dapat membuatnya mudah dilakukan. Nah, rekan-rekan ya, otak kita ini memiliki kecenderungan untuk senang melakukan sesuatu yang mudah. Artinya tidak menyukai keribetan, ya, tidak menyukai sesuatu yang sulit, itu wajar, ya. Karena pada dasarnya otak kita seperti itu. Nah, supaya tidak menjadi halangan bagi pikiran kita, rekan-rekan, ya, cara yang paling mudah ketika kita ingin menawarkan misalkan produk kita kepada calon konsumen kita, ya, misalkan karena untuk mempermudah ya rekan-rekan, misalkan tidak kita tawarkan langsung dalam bentuk box, ya bisa kita tawarkan misalnya dalam bentuk saset, ya jadi kita pecah-pecah sehingga masalah itu tantangan itu yang awalnya bulat gitu ya, itu menjadi lebih kecil lagi rekan-rekan. Nah dengan rekan-rekan ya, dengan memperkecil ya atau memecah masalah menjadi lebih mudah, otak kita nanti akan meresponnya sebagai sesuatu yang mudah, itu masalah ya. Nah, setelah terbiasa sebetulnya nanti rekan-rekan, setelah terbiasa dengan tantangan, setelah terbiasa dengan hal-hal yang mudah seperti itu, nanti otak kita akan meningkatkan levelnya sendiri. Ya, awalnya kita menjual satu saset misalkan. Ya, bisa jadi nanti keesokan hari kita jadi 5 saset, bahkan satu box. Awali dulu dengan hal-hal yang bisa kita jangkau, rekan-rekan. Hal-hal yang mengenakan hati kita. Hal-hal yang menyenangkan hati kita dengan kemudahan-kemudahan. Sehingga nanti lambat tahun kita akan bisa menghadapi sesuatu yang lebih sulit naik level. Ya, atau misalkan rekan-rekan harapannya dalam 1 minggu ini menjual produk sekitar misalkan 20 produk misalkan. Ya setiap hari pecah-pecah, kalau 20 produk seharinya berapa? Sehingga mempermudah. Ya, jadi respon otak kita nanti tidak apa namanya tidak tidak ribet begitu ya. Jadi respon otak kita ini akan lebih cepat karena otak sekali lagi menyukai hal-hal yang lebih mudah. Oke, selanjutnya. Nah, setelah tadi dari awal rekan-rekan kita perjelas produknya, ya, kemudian juga yang keduanya tadi kita buat menarik, ya, dengan cara motivasi, kemudian juga yang ketiganya kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih mudah untuk dilakukan. Nah, yang keempatnya adalah jaminan. Ya, J-nya jaminan. Jadi untuk membangun kebiasaan jangka panjang, kita harus membuat sebuah kebiasaan menjadi hal yang menyenangkan dan memuaskan. Kita bisa memberikan jaminan atau reward pada diri sendiri jika sudah berhasil melakukan kebiasaan baru. Jadi yang pertama tadi kan ada ya, mempermudah isi jaminan. Nah, di sini rekan-rekan, pada dasarnya setelah kita eh, setelah kita bisa melakukan semuanya, ya,
sampai dengan melakukan closing misalnya kepada PJL, nah kita harus memberikan jaminan untuk diri kita sendiri, rekan-rekan, berupa reward. Misalkan nih, setelah berhasil melakukan penjualan produk selama 1 minggu, kita bisa mengajak keluarga untuk jalan-jalan, atau dengan memberi sesuatu sebagai jaminan atas keberhasilan diri. Ya, sehingga kebiasaan ini akan bertahan lama, rekan-rekan. Jadi kita jangan sampai seperti ini, kita sudah melakukan keberhasilan dalam melakukan closing produk, tapi kita pelit ke diri kita sendiri. Ya, pelit nggak jadi masalah, cuman harus terukur gitu, rekan-rekan. Ya, ataupun misalnya kita menggunakan hasil pendapatan dari penjualan kita pun juga harus terukur, tapi minimal di situ ya kita bisa menghadiahi diri kita sendiri, sehingga nanti otak kita ya dalam perjalanannya otak kita akan merespon dengan positif. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada reward-nya, begitu rekan. Oke, next. Nah, ini sebagai tambahan ya untuk kita semua. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar. Jadi untuk membentuk sebuah kebiasaan, fokuslah pada sistem bukan pada sasaran atau hasil. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus fokus pada sistem bukan pada sasaran atau hasil? Oke. Nah, jika kita fokus terhadap sistem yang memandu diri kita, justru menjadikan kita mendekati impian kita. Artinya kita bisa mendekati impian kita jauh lebih cepat. Sebab semua orang pada dasarnya memiliki peluang yang sama besarnya untuk bermimpi, untuk mendapatkan hasil. Tapi yang membedakan adalah sistem yang memandu diri mereka. Oke, jika kita hanya fokus pada sasaran, nah ini rekan-rekan ya, jika kita hanya fokus pada sasaran, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Ya, pemenang sasarannya sama, misalnya untuk mendapatkan A. Pecundang juga sasarannya sama untuk mendapatkan A. Tapi pemenang bisa mendapatkannya, bedanya pecundang nggak mendapatkannya. Artinya sama-sama memiliki sasaran. Kemudian yang kedua, fokus pada sasaran hanya akan menciptakan perubahan sesaat. Ketika kita terlalu fokus pada sasaran, rekan-rekan, ketika sasaran tersebut tidak kita dapatkan atau lama kita dapatkan, nah biasanya kita akan muntaber ya atau menyerah pada keadaan, tidak teguh bertahan. Kemudian yang ketiganya, sasaran hanya akan membatasi kebahagiaan kita. Banyak sasaran kita yang terlampau berat untuk kita, rekan-rekan. Sehingga apa? Itu seolah-olah membebani kita. Ya, seolah-olah membebani kita, seolah-olah menjadi sumber tantangan yang begitu besar bagi diri kita, sehingga sedikit demi sedikit akan merampas kebahagiaan kita. Kemudian yang keempat, sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Ya, ketika kita terlalu fokus pada sasaran, ya, akhirnya kita lupa pada sasaran-sasaran kecil yang ada di sekitaran kita, ya, sehingga tidak menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan kita pada jangka panjang. Nah, di sini ada kata-kata ini dari guru besar kita semua, sistem dapat menciptakan sasaran, ya, atau sistem dapat menciptakan impian. Tapi impian atau sasaran belum tentu bisa menciptakan sistem. Nah, Buya selalu mengatakan kepada kita semua rekan-rekan, fokus pada sistem, jalankan sistem, sehingga lambat tahun rekan-rekan, impian rekan-rekan semua akan tercapai. Nah, ini salah satu contoh penerapan sistem di JM Community. Ya, sistem JM Community, salah satu sistem JM Community adalah 3-3-3-100. Ya, dilakukan selama 100 hari sehingga membentuk sebuah kebiasaan atau habit. Nah, kebiasaan atau habit ini otomatis akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi diri kita, baik itu dalam sisi psikologis maupun dalam sisi yang lain, contohnya sosial, finansial, dan lain sebagainya, sehingga nanti akan membentuk sebuah identitas baru atau jati diri yang baru ke dalam diri kita. Nah, makanya di sini rekan-rekan, ya, fokuslah pada sistem, karena sistem bisa membesarkan kita, ya, karena sistem, ya, bisa membantu kita, bisa membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi Buya selalu mengatakan kepada kita semua rekan-rekan, ya, Superman itu sulit untuk berkembang, tapi untuk menjadi seseorang yang bisa mendapatkan hasil, kita harus menjadi bagian dari super team, yaitu sistem di GM Community, teman-teman. Oke, ini sebagai kesimpulan ya di akhir rekan-rekan semua. Ya, sekali lagi yang saya katakan kepada rekan-rekan ya supaya kita ini menjadi pribadi yang baru, otomatis mulai dari saat ini kita belajar membentuk kebiasaan-kebiasaan baru seperti halnya tadi yang saya uraikan ya, bahwa untuk membentuk kebiasaan baru tadi ada 4 hukum ya.
Yang pertama adalah setiap yang ingin kita rubah rekan-rekan itu harus nampak dan terlihat jelas. Contohnya kita ingin menjual produk, berarti produknya itu harus nampak, terlihat jelas. Kemudian juga munculkan gairah atau motivasi bisa melalui dorongan dari guru-guru eh, kita rekan-rekan. Kemudian permudah perjalanannya ya dengan cara memecah-mecah masalah. Kemudian kita juga harus memiliki jaminan ya atau reward terhadap diri sendiri. Oke. Nah, di sini ini merupakan kesimpulan yang luar biasa saya rasa dari guru besar kita semua rekan-rekan ya. Perhatikanlah pikiranmu karena akan menjadi kata-katamu, perhatikanlah kata-katamu karena akan menjadi tindakanmu, perhatikanlah tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi watakmu dan perhatikan watakmu karena itulah yang akan membentuk nasibmu. Jadi begitu besar pengaruh kebiasaan rekan-rekan terhadap perjalanan hidup kita nanti di masa yang akan datang. Jadi mulai dari hari ini ya sesuai dengan apa yang tadi dikatakan di quote ya, sesuai dengan quote dari guru besar kita ini. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk berpikir positif, belajar terus untuk membentuk kebiasaan baru sehingga kita akan menjadi pribadi yang baru yang siap untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Oke rekan-rekan, ya ini sebagai terakhir saya kaitkan dengan salah satu produk yang ada di kita ya, yaitu JMA Kapsul. Biasakan rutin konsumsi JMA Kapsul ya, karena dengan konsumsi rutin JMA Kapsul akan bisa membentuk sistem imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat sehingga akan membantu kita dalam melakukan aktivitas kita dalam keseharian. Oke. Nah, teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya materi yang saya sampaikan bisa rekan-rekan cerna. Sekali lagi rekan-rekan ya, pada dasarnya materi pada kesempatan kali ini merupakan sebuah materi yang luar biasa menurut saya dari guru besar kita semua, bahwa setiap manusia yang ingin berubah bisa menjadi baik itu harus belajar satu, yang membiasakan diri, kemudian juga belajar untuk berada teguh ya atau loyal di dalam sistem yang bisa memandu dia mencapai apa yang dia harapkan. Oke, sekian dari saya rekan-rekan, semoga bisa bermanfaat. Next, minggu depan kita akan bertemu kembali dengan rangkaian materi yang lain yang juga bisa bermanfaat dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.